Ada yang tangan kanannya putus misalnya, akhirnya nulis pakai tangan kiri. Ada yang dua-duanya nggak ada, akhirnya belajar pakai kaki atau pakai mulut. Grafologi itu lebih ke menyembuhkan apa? Ada yang traumatik, ya. Misalnya traumatik, apakah mengalami KDRT misalnya, atau misalnya anak kecil yang diiniin sama orang tuanya, atau apapun itu. Akhirnya coba bayangkan setiap kali Anda memegang ini, ya gitu. Bayangkan Anda merasa tenang. Untuk merubah ini, maka ada tahapnya. Yang pertama, ubah dulu perilakunya. Halo Sobat Grafokes, ketemu lagi bersama saya Kang Afif dan juga Dania di acara Grafokes yang kali ini kita akan membahas salah satu tema yang menarik banget dan sering ditanyakan, yaitu adalah tentang grafoterapi. Yes, apa sih grafoterapi itu dan apakah itu efektif atau tidak dan seperti apa sih? Itu yang akan kita bahas di Grafokes kali ini. Stay tune ya. Oke. Betul banget nih Kang Afif. Jadi pada Grafokes kali ini kita akan membahas tentang grafoterapi nih Kang. Karena ini sering banget nih ditanyain sama teman-teman tuh juga. Dan grafoterapi itu apa sih Kang Afif? Jadi grafoterapi itu adalah terapi menggunakan media grafologi, gampangnya gitu. Oke. Nah tapi kalau misalkan dengar kata terapi, itu tuh kayak istilah-istilah kayak menyembuhkan gitu. Nah, kalau grafoterapi itu tuh bisa nggak sih Kang Afif menyembuhkan gangguan-gangguan mental kayak gitu? Atau kadang-kadang misalnya grafoterapi itu biasanya digunain buat apa sih Kang Afif? Oke, jadi aku cerita dulu ya latar belakangnya. Jadi gini, dulu ya sekitar tahun 1800-an akhir atau 1900 awal, ada salah seorang tokoh grafologi namanya Clara Roman. Beliau itu melakukan penelitian grafoterapi pada anak-anak ya, remaja ke bawah yang kalau nggak salah tuh saya lupa, kalau nggak salah tuh di daerah Hungaria atau Bulgaria gitu ya, pokoknya di salah tempat di sana itu. Jadi ada seorang tokoh ya namanya Clara Roman, ya, itu kalau nggak salah dia tuh melakukan penelitian di Hungari kalau nggak salah, ya gitu, atau Bulgari gitu, kurang lebih gitu ya, Hungari kalau nggak salah, ke anak-anak remaja ke bawah. Yang mana mereka itu dilihat nih ya gitu. Jadi ada anak-anak yang usianya 7 tahun, 8 tahun tapi masih suka ngompol. Berarti kan kurang lebih itu kelas 1, kelas 2 SD ya gitu. Dan akhirnya coba nih apa yang membuat mereka itu ngompol sementara harusnya sudah tidak. Terus gitu. Nah, ternyata ada kecemasan dalam dirinya. Nah, dari kecemasan itu akhirnya coba dilakukan grafoterapi. Tapi grafoterapinya tuh jadi gini, di luar sana tuh banyak yang menyebutkan, oh grafoterapi merubah tulisan tangan. Tapi nggak seperti itu, ya gitu. Nanti akan aku jelasin ya tentang ini. Nah, dia itu melakukan terapi, jadi bentuk-bentuk grafis yang sifatnya tuh menenangkan. Kalau Bu Erika Karos, guru saya tuh menyebutnya adalah pola-pola relaxing. Jadi ada dua pola, ada R, ada C. R itu relaxing, C itu concentrating. Ya, jadi yang pola-pola yang kaku, yang tajam dan sebagainya. Nah, dikasih pola-pola R, ternyata membaik. Si anak-anak ini tuh jadi berkurang kecemasannya, ya, dan akhirnya jumlah ngompolnya pun akhirnya berkurang. Gitu, itu adalah yang pertama. Kemudian akhirnya di tahun 70-an, ya gitu, 80-an, ada yang akhirnya kan berkembang, waktu itu grafologi kan berkembang, yang ada mengkaitkan penelitian ini dengan grafoterapi yang, rubah tulisannya. Sehingga nanti berubah kepribadiannya. Kamu misalnya goals itu kalau dalam grafologi itu kelihatan dari huruf T, yang barnya itu apakah di bawah, bar itu stripnya itu, tengah atau di atas. Semakin tinggi, semakin kebiasaan membuat membuat targetnya itu tinggi juga. Semakin rendah, semakin membuat targetnya itu di comfort zona nyaman, gitu-gitu aja. Nah, sehingga ini bilang, oh ya udah kalau kamu mau berubah kepribadiannya, ubah aja. Ini naikin ke atas, nanti kamu pasti bakal berubah kayak gitu. Nah, nggak seperti itu. Ya. Mereka itu berasumsinya gini, bahwa ada kok dulu penelitian grafoterapi katanya betul,
Ya gitu. Dan juga mereka menggunakan penelitian gini yang menyebutkan bahwa handwriting is brainwriting. Itu juga beda lagi. Itu penelitiannya dilakukan oleh Popal. Ya. Dia melakukan penelitian ke orang-orang dulu kan zaman Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2, yang mana zaman dulu tuh tentara tuh masih nulis, bikin surat gitu buat istrinya di kampung halaman. Itu dulu kan medianya surat ya. Nah, ditulis tangan. Nah, waktu pas perang itu kan banyak yang ya ada yang kena tembak mungkin, yang tangannya kecelakaan dan sebagainya, jadi nggak bisa lagi. Nah, ketika tidak bisa, maka area tubuh lainnya itu dilatih untuk nulis, ya, untuk nulis surat gitu. Ada yang tangan kanannya putus misalnya, akhirnya nulis pakai tangan kiri. Ada yang dua-duanya nggak ada, akhirnya belajar pakai kaki atau pakai mulut, ya gitu, nulis gitu. Nah, waktu pertama-tama kayak kita jadi misalnya kita biasa nulis pakai tangan kanan, kemudian diminta untuk nulis tangan kiri, kan kagok banget, ya, jelek banget gitu kan. Tapi ketika itu biasakan gitu, terus gitu ya sampai mahir, maka kan lancar, gitu kan kita nggak bisa karena nggak biasa. Nah, Popal itu dia meneliti bahwa ternyata ketika orang itu sudah terbiasa, mau pakai tangan kiri, mau pakai kaki atau mau pakai mulut, ternyata polanya itu mirip seperti waktu dia nulis pakai tangan kanan dulu. Gitu, sama tuh setelah lancar gitu. Sehingga akhirnya keluarlah teori bahwa handwriting is brainwriting. Jadi apapun medianya, ya selama udah dilatih, dia tuh akan serupa. Karena itu menggambarkan karakternya dia. Nah, gitu. Nah, dipakai lagi nih teori ini dipakai lagi sama grafoterapi yang ini ya gitu. Oh, gini loh. Kan tulisan itu dari otak. Karena kata teorinya handwriting is brainwriting. Maka kalau kita ubah tulisannya, dia akan mengirim sinyal lagi ke sini. Berubah jadinya. Aku pernah dengar itu ya. Ya kan gitu, berubah gitu. Wah, akhirnya mereka mengklaim bahwa ya udah grafoterapi itu gampang. Grafoterapi tinggal kamu maunya seperti apa, tinggal ubah aja ininya, tik kayak gini. Kamu mau ini ya gitu, ubah jadi kayak gini. Kamu mau ini, tik ubah. Sesimpel itu. Padahal tidak demikian. Itu ada shortcut yang kalau dari dunia ini ya, dunia yang melakukan penelitian, yang melakukan ini datanya apa dan sebagainya, itu jatuhnya mitos. Tapi yang percaya banyak. Unik kan gitu, unik. Nah, nanti saya jelasin lebih lanjutnya lagi. Tapi berarti grafoterapi itu bisa menyembuhkan gangguan mental juga nggak, Kang Afif? Soalnya aku ada beberapa ada riset gitu ya di Jerman, grafoterapi itu juga dia itu menyembuhkan klinis anoreksia, fobia dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau itu benar nggak sih, Kang Afif? Atau maksudnya kan, atau ada khusus tertentu grafologi itu lebih ke menyembuhkan apa? Gitu? Jadi gini, bahasan ini tuh banyak kompleks, tapi banyak yang ngelihatnya dari berbagai sudut pandang dan dianggapnya adalah bagian ini. Contoh misalnya gini, ada yang namanya therapeutic writing. Ya, therapeutic writing itu adalah seseorang menulis untuk terapi, ya gitu. Tapi nulisnya bukan grafoterapi, beda lagi. Terapeutik itu jadi contoh misalnya gini, ada yang traumatik, ya. Misalnya traumatik, apakah mengalami KDRT misalnya, atau misalnya anak kecil yang diiniin sama orang tuanya, atau apapun itu, akhirnya diminta untuk sok tuangkan dalam bentuk tulisan. Tulis aja gitu. Itu salah satunya bisa. Ya gitu, itu contoh yang pertama. Yang anoreksia, ya, yang bulimia dan sebagainya pun itu banyak penelitian itu yang lebih ke terapeutiknya itu. Ya gitu, tapi bukan yang merubah tulisan, lo gitu, berubah ini, bukan, ya gitu. Nah, sekarang masuk ke ini. Seperti apa grafoterapi? Ya, grafoterapi yang efektif jadinya gimana? Grafoterapi yang efektif itu, sebelum aku ceritain yang efektif, aku mau nunjukin 2 cerita dulu. Boleh. Ya, yang satu adalah muridnya Bu Erika Karos, yang satu adalah tesis saya sendiri. Bu Erika Karos, guru saya, ya gitu, almarhum, ya gitu. Beliau itu dulu punya murid, ya di kelas gitu, ada beberapa murid, salah satunya namanya itu adalah Eddie Lanham. Nah, Eddie-nya itu, nah ini saya tulis ya. Boleh. Dia nulisnya kayak gini, D, gitu, Eddie-nya, Lanhamnya itu gini, gitu. Ya, yang mana kalau kita ngelihat di sini ya, ini kan D-nya ini ada loops-nya, ya kan? Ada lubangnya gitu kan, loops. Itu disebutnya lah sensitive to criticism. Ya, jadi sensitif terhadap kritik. Nah, Eddie
itu karena tahu bahwa ini adalah sensitive to criticism, dia berusaha, saya ubah gitu. Akhirnya dia melakukan merubahnya itu seperti ini. Nah, nggak ada lagi nih loopsnya. Iya. Nah, gitu. Oke. Ya. Kemudian dia bilang ke Bu Erika Karos, ini setelah 3 minggu, ya setelah itu dia bilang ke Bu Erika Karos dan teman-temannya, lihat ini, saya udah nggak ada lagi sensitive to criticism-nya. Ya. Nah, Bu Erika bilang, oh gitu ya, coba kita lihat. Okay. Nah, waktu ngelihat ini, akhirnya Bu Erika bilang, lihat, di sini udah nggak ada ya? Iya, udah nggak ada. Nah, sekarang kita lihat nih, diminta buka, ada buku namanya itu Evaluated Traits. Okay. Evaluated itu artinya adalah kombinasi. Ya, kombinasi Evaluated Traits. Sekarang coba teman-teman lihat, ya gitu. Ketika ada tulisan yang ada tarikan dari awal, lurus bawah seperti ini, ya. Jadi kalau ini kan nggak ada nih, tiba-tiba ada nih, ya gitu. Nah, namanya disebutnya resentment. Resentment itu cenderung negatif duluan. Ada pengalaman traumatik dulu mungkin, ya, atau apa itu yang dia bawa ke area tengah. Kemudian ke bawah, reality, tulisannya miring ke kanan. Ya, ini kan ada miring kanan nih, ya, miring kanan. Miring kanan tuh namanya adalah responsif, mudah tergugah. Ditambah dengan ada loops di sini. Ya, L, H, ya, kadang ada B juga, K juga. Itu artinya adalah imagination. Nah, kemudian lihat di buku Evaluated itu. Ketika ada orang imajinasi ditambah responsif, ditambah resentment sama dengan apa? Nah, waktu murid-muridnya buka ngelihat di situ, ternyata sama dengan sensitive to criticism. Berarti karakter ini dinamika. Ya, ini sama aja seperti ini. Orangnya tuh sensitif, mudah tergugah, ya kan gitu, dengan imajinasinya, dan ada negatifnya duluan. Sama aja. Jadi berarti bisa jadi kita tuh ketika mengganti tulisan tangan bisa keluar di bentuk yang lain, betul. Bentuk-bentuk gitu, lain gitu betul. Ya. Nah, ibaratnya tuh kayak balon. Jadi ketika balon, ya nonjol di sini. Nah, kita tekan di sini, udah nggak ada tuh, iya nggak ada. Tapi bisa jadi apa? Muncul di tempat lain. Nah kan gitu. Set ini kan muncul di sini. Nah, itu contohnya. Contoh lagi, saya tesisnya, yaitu tentang prokrastinasi. Prokrastinasi itu tandanya itu adalah, prokrastinasi itu artinya suka nunda-nunda. Ya, orang yang suka nunda-nunda, kebiasaan nunda. Nah, kalau dari teori, yang membuat orang nunda-nunda itu ada banyak. Ada orang yang memang basicnya suka nunda-nunda. Ya, memang nanti itu ada nomor 1 tuh. Memang ya karakternya dia. Yang kedua, ada yang nunda-nunda karena perfeksionis. Ada tuh. Jadi bentar ini belum sempurna. Itu ada. Itu beda lagi karakternya. Ya. Ada yang nunda-nunda karena takut. Self confidence-nya rendah. Jadi ada orang yang karena wah nggak berani. Bukan dia karakternya suka nunda, tapi karena nggak berani. Jadi dia nungguin orang lain dulu atau apa gitu, itu ada tuh. Nah, itu tuh ada banyak penyebab nunda-nunda. Nah, yang aku teliti itu adalah yang memang bawaannya dia suka nunda-nunda. Nah, jadi kan penyebab prokrastinasi itu ada banyak. Nah, yang aku ambil dalam penelitian itu adalah yang memang karakternya dia itu memang nunda-nunda. Dalam grafologi, tandanya itu adalah seperti ini. Huruf T yang barnya ada di kiri. Atau huruf I yang barnya yang titiknya ada di kiri. Ya gitu. Jadi dia kiri. Nah, kemudian aku coba nih, ya gitu. Karena untuk penelitian, jadi kan benar-benar semua itu harus terukur. Aku coba ambil sampling ya gitu, 100 orang, 100 mahasiswa, yang dilakukan 2 tes. Yang pertama, yaitu adalah memang tes prokrastinasi, ya prokrastinasi, ya gitu. Dari penelitiannya punyanya Ferrari, dia memang tesnya itu mengukur tingkat prokrastinasi seseorang. Yang kedua adalah aku minta tulisan tangannya, gitu. Nah, kemudian dari 100 orang itu dilihat nih secara statistik mana yang skor tingkat prokrastinasinya itu tinggi. Nggak taunya dari situ ada 4 orang, si A, si B, si C, si D, ada 4 orang. Nah, waktu pas ngelihat dari tulisan tangannya, dari 100 orang itu, ternyata si A, si B, si C, itu memang 3-3-nya yang ada tulisan kayak gini. Gitu, berarti nyambung kan gitu. Wah, nyambung nih. Tanda ini menggambarkan prokrastinasi. Ya gitu. Jadi pertama itu udah terkonfirm oleh alat tes ini.
Kang, itu kok tadi ada 4 orang, ada si D. Yang si D itu nggak muncul ini, tapi tulisannya tuh rapih banget. Oke. Memang si D ini tipenya tipe yang perfeksionis. Kan bisa kan gitu, perfeksionis tadi bisa berdampak ke procrastinate gitu. Cuman penyebabnya beda. Oke. Akhirnya dibikinlah ya, seperti terapi. Jadi terapinya itu diuji coba dari 3 orang ini dalam 1 bulan itu diminta untuk mengubah tulisannya, merubah tulisannya, tapi setiap hari itu ketemu, ya gitu. Kita pantau gitu, ada tugas-tugas dan sebagainya. Ini secara singkat ya, secara singkat tuh aku minta mereka itu untuk nulisnya T-nya itu seperti ini, I-nya titiknya di sini. Jadi aku minta ubah traits-nya. Tebak-tebakan dulu nih, ya menurut Madania. Ketika aku minta, coba ya besok nulis lagi, tapi T-nya di sini barnya, I-nya di atas ininya. Kebayangnya diminta gitu, mereka bisa nggak bikin kayak gini? Bisa. Bisa? Bisa. Betul banget. Ya gitu. Jadi waktu pas besoknya datang, ya diminta untuk nulis ya cukup panjang, mereka bisa melakukan itu. Cuman uniknya adalah ketika sebelum diminta untuk merubah, ya itu kalau ini kertas, ya gitu, mereka tuh rata-rata ada yang nulisnya di sini, tanda tangannya di sini. Ketika udah diminta diubah, ya ternyata mereka bisa untuk T dan I-nya, ya jadi untuk T dan I-nya bisa gitu ya, titik kayak gini. Kalau tadi kan sebelumnya dia ada di sini, ya kan gitu, bisa kayak gini. Tapi yang menarik adalah indikator lainnya muncul, nulisnya jadi pada nempel di sini semua, dan tanda tangannya di kiri. Yang mana ketika baca buku sumber lainnya, kayak model evaluated tadi, ya gitu, yang kombinasi atau yang master itu, orang yang margin kirinya deket banget, namanya itu life tendency, ya gitu, entah itu nempel atau itu rapat, tanda tangan di kiri dan sebagainya. Ini menggambarkan orang-orang yang prokrastinasi. Karena rata-rata di kiri juga ya, kiri, betul. Ininya gitu. Gitu. Jadi lihat, hurufnya berubah, tapi indikator lainnya betul. Traits lain ya. Ya kan gitu. I see. Inilah penyebab kenapa merubah huruf saja tuh tidak efektif. Memang ya, yang suka diklaim tuh, lihat tuh, tapi ini udah berubah ininya dan sebagainya, nanti sugesti ya gitu dan sebagainya. Nah iya, tapi muncul di tempat lain. Nah muncul pertanyaan, kalau gitu kan berarti grafoterapi nggak efektif dong? Iya. Nah jawabannya adalah selama metodenya sesuai, maka dia bisa menjadi efektif. Seperti apa? Seperti ini. Jadi grafoterapi itu kebagi 2. Yang satu adalah yang menggunakan perubahan tulisan tangan. Yang satu lagi yang bukan merubah tulisan tangan, seperti yang tadi, yang ngompol dan sebagainya. Nah, aku jelasin yang ini dulu ya. Yang ini dulu. Jadi ternyata untuk perubahan seperti ini bisa menjadi efektif. Ya. Misalnya tanda tangannya menurun ke bawah, atau tulisannya itu kan menjadi indikator pesimis. Supaya sukses, supaya optimis, bikin tanda tangannya ke atas. Iya, tapi bukan sekedar itu. Yang perlu dilakukan adalah menggunakan ini menjadi media perantara saja. Ini tuh sebagai medianya saja. Betul. Ya? Nanti ada lagi. Nah, jadi gini, kalau kita belajar hipnoterapi, ya hipnoterapi itu ada yang namanya anchoring. Jadi ada sugesti, ada anchoring, ya gitu. Udah nanti, jadi gini, kayak misalnya, coba bayangkan setiap kali Anda memegang ini, ya gitu. Bayangkan Anda merasa tenang, gitu. Terus kayak gitu. Nah, ini nih adalah salah satu anchoringnya, medianya. Dan dia harus disugesti. Gitu. Ini apa gitu. Makanya nanti ada lagi nih, ketika kamu mendengar gini, Anda kembali normal seperti sedia kala. Itu tuh adalah bentuk-bentuk anchoringnya. Nah, ketika orang itu memang sugestible, kan nggak semua orang bisa di hipnoterapi, ya, nggak semua orang bisa dihipnotis, nggak semua orang juga bisa di grafoterapi. Ketika orang itu bisa siap, ya gitu, untuk melakukan perubahan, menggunakan ini sebagai medianya itu bisa. Jadi bukan sekedar merubah ini aja, ya gitu. Jadi kayak misalnya, yuk bayangkan setiap kali Anda tulis T-nya di tengah, ya setiap nulis titiknya itu, bayangkan Anda itu melakukan sesuatu sesuai dengan waktunya. Bayangkan Anda itu tuh ada banyak banget, ya gitu. Jadi ada prosesnya seperti itu. Nah itu adalah yang pertama. Ya, jadi ini hanya menggunakan sebagai medianya, bukan cuman tulisnya kayak gini, tulisnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah yang tidak berhubungan sama bentuk tulisan.
Jadi ada grafoterapi, ya, grafoterapi. Jadi ini kalau yang kedua ini lebih seperti kayak seni nantinya, bukan huruf A B C, tapi pola-pola kayak pola kaligrafi, kayak pola. Jadi gini, yang kedua itu ada yang tadi yang tipenya C, ada yang tipenya R. Ya, C itu singkatan dari concentrating, bentuk-bentuk yang kaku, seperti misalnya bikin pola kayak gini, ya gitu, ini kaku, ya gitu. Tapi bikin pola terus-terusan, ya gitu, 10 menit ya atau berapa lembar gitu ya. R itu adalah pola-pola yang relaxing, biasanya membulat-bulat. Contoh misalnya bikin pola gini, gitu. Ayo lagi gitu, terus gitu ya. Terus nanti polanya tuh sama gitu ya, 10 menit atau apa. Nah itu tuh ada puluhan pola, ada puluhan atau ratusan gitu ya. Yang masing-masing pola itu tuh ada maknanya. Misalnya, kalau mau ngurangin kecemasan apa, itu berarti polanya seperti apa. Kalau mau relaxingnya untuk menenangkan apa, itu beda lagi. Untuk meningkatkan apa dan sebagainya. Nah, C itu dibutuhkan juga untuk awareness, untuk analitis, untuk kewaspadaan, untuk kesiapsiagaan, ya, untuk ketegasan, untuk kesiapan mendobrak, persistensi, itu adalah ini. Ya. Nah, menyeimbangkan ini. Nah, ini ya contohnya gini, kalau di kami ya di Grafologi Indonesia atau di Karos itu Bu Erika tuh nulis namanya Grafo-Cybernetic. Grafo-Cybernetic itu adalah kumpulan C dan R untuk masing-masing tujuannya apa. Itu ada tuh, ya, untuk siap berani tampil depan orang, untuk apa. Nah, itu nanti ada pola-polanya khusus. Grafo-Cybernetic. Memang tidak murah, gitu. Tapi itu bagus kalau untuk kata orang-orang yang pernah beli dan mempraktekkan itu bagus banget. Nanti pakai tangan kanan, nanti udah gitu berubah pakai tangan kiri. Karena ngerangsang juga. Gitu, yang ngerangsang itu kan ada hemisfer di otak tuh, ada hemisfer kanan, kiri dan sebagainya gitu. Nah, seperti itu. Contohnya misalnya gini. Kayak ada di Bu Erika Karos itu kan tinggalnya di California, Pebble Beach. Pebble Beach itu banyak lapangan golf. Nah, ada salah seorang dia pemain golf yang kalau dia itu main sendiri, itu lebih sering golnya hebat. Gitu, jadi queen gitu, dikit lagi swing masuk gol gitu. Tapi setiap kali kompetisi ya gitu, ada pertandingan dia gagal terus. Belum apa-apa dia gagal gitu, gitu. Aneh kan gitu, padahal orang dengan kayak gini harusnya gol gitu kan, ini enggak. Akhirnya udah dilakukan lah, kebetulan Bu Erika dekat kan gitu, yuk sini coba. Nah akhirnya dibikin pola, jadi ternyata gini, orang itu tuh dia ada anxiety, kecemasan ketika pertandingan, ketika ada saingan. Ada saingan. Tapi ketika sendiri santai dia bisa, berarti cemas nih. Nah cemas itulah yang dimainkan akhirnya CR-nya. Gitu. Nah sambil dia merasakan emotionsnya, sambil dia merasakan dalam dirinya seperti apa gitu. Setiap kali muncul C, ingat-ingat. Setiap kali dia muncul cemas, dia tegang dan sebagainya, ingat R. Relax gitu. Ingat terus gitu. Sambil dia rasakan dalam dirinya terus gitu. Bikin. Nah akhirnya dia bisa ketika ini tenang, seret gitu. Nah itu contohnya. Kaligrafi bisa. Bahkan ya bentuk-bentuk bikin kayak tulisan bahasa Arab juga sebenarnya itu bisa bikin kayak kaligrafi kan gitu. Nah itu contoh grafoterapi yang model kedua. Berarti bentar, aku mau make sure. Berarti grafoterapi itu untuk mengubah kepribadian gitu, Kang Afif? Bukan? Sebenarnya sih kalau pertanyaannya untuk merubah kepribadian, ini jadi gini, ini bahasan lagi ya, ini ilmunya bermanfaat nih. Soalnya mau diperjelas lagi bahwa sebenarnya grafoterapi itu biasanya digunainnya tuh buat apa gitu? Ya jadi gini, ini pertanyaan bagus dan ini pasti kepake banget untuk teman-teman semua, ya gitu. Nah, kita ambil contoh ya. Jadi mau nanya apa perbedaannya? Contoh gini, misalnya kita ada acara kelas, misalnya kuliah itu jam 8 pagi. Kemudian ada seseorang, kita sebut aja namanya Budi. Ya gitu, Budi ini pertemuan pertama nih, ya baru pertemuan pertama. Budi ini dia datangnya jam 8:30. Berarti kan telat. Ya atau 8:15 lah gitu, dia telat. Nah, ini pertemuan pertama ya. Ketika kita itu ngelihat Budi ini telat, apakah kita langsung menyebut Budi ini kepribadiannya telat? Enggak dong, atau belum tentu.
belum tentu. Belum ya gitu, karena baru 1 kali. Kita baru, apakah kita bisa nyebut kayak gini, Budi ini kebiasaannya telat? Belum tentu, Belum karena tentu baru juga, 1 kali. Karena baru 1 kali. Yes. Ini kan gitu. Jadi apa? Yaitu adalah, oh Budi itu perilaku dia saat itu telat. Titik sampai situ. Ya, jadi hari pertama dia telat. Nah, ketika hari kedua dia telat lagi, hari ketiga dia telat lagi, hari keempat dia telat lagi. Maka apa tuh? Apakah udah kepribadiannya telat atau kebiasaan? Kebiasaan ya. Kebiasaan, habitnya dia telat. Belum tentu kepribadiannya. Kebiasaan dia telat. Nah, kapan dia itu masuk karakter ya gitu. Karakter ya, personality juga itu rada-rada mirip ya, meskipun beda ya. Kita anggap aja itu mirip. Nah, kapan dia itu masuk karakter? Ketika dia itu menginternalisasi telatnya itu adalah sesuatu yang tidak apa-apa. Ketika nonton bioskop telat, nggak apa-apa. Ketika keundangan telat gitu, dan menurut dia itu tidak apa-apa, it's okay. Gitu. Nah, itu udah masuk tuh, udah karakter apa dan sebagainya. Ya gitu. Nah, ketika jadi udah ada faktor emotion, udah ada faktor pertimbangan, ada faktor apa dan sebagainya. Berarti untuk merubah kepribadian itu seperti apa? Apakah bisa sehari berubah? Jawabannya enggak. Ya kan, kecuali kalau ada momen yang benar-benar sangat kena banget psikologisnya ya gitu. Misalnya ada apa gitu, misal kecelakaan apa dan sebagainya yang buat ini banget, shock banget, itu mungkin bisa ya gitu. Tapi dalam situasi normal enggak seperti itu ya. Untuk merubah ini maka ada tahapnya. Yang pertama, ubah dulu perilakunya. Ya kan? Perilaku. Kemudian ubah kebiasaannya. Ya, kebiasaannya. Kemudian harus diinternalisasi, karena kalau tidak diinternalisasi maka tidak akan berubah. Contoh misalnya gini. Kita ambil contoh, kan ada penelitian katanya orang tuh kalau kebiasaannya mau berubah, maka latih terus sampai melewati 25 hari. Ya, ada yang bilang 20 hari, ada yang bilang 30 hari. Jadi perilaku kita tuh bisa terbentuk melewati, anggap aja 25 hari. Contoh misalnya gini, saya ingin banget bisa bangun jam 3 subuh misalnya. Ya gitu, karena jam 3 subuh tuh bisa untuk apakah itu tahajud, apakah itu baca buku, belajar dan sebagainya. Pertama-tama sulit. Ya kan gitu, sulit gitu. Nanti install alarm lah, ini apa dan sebagainya. Tapi ketika udah hari kedua, ketiga, keempat ya gitu, udah 25 hari. Bahkan nggak harus 25 hari kalau itu ya, udah lewat berapa hari aja tuh, maka dia nggak perlu alarm, nggak perlu apapun, itu udah bangun dengan sendirinya. Ya gitu. Nah, tapi sekali lagi itu baru habit. Ya gitu, baru habit. Makanya kalau kayak di Muslim itu kan ada puasa 1 bulan. Harapannya kan lah akhlaknya berubah. 30 hari ya? 30 hari kurang lebih ya gitu. Tapi kenapa nih 30 hari banyak yang setelah itu wah kok nggak berubah? Karena sekali lagi waktu dia puasa yang dia lakukan hanya perilakunya saja. Dia nggak makan, dia nggak minum siang-siang, tapi belum diinternalisasikan, belum yang memanfaatkan itu. Oke, ini kesempatan saya. Kenapa sih saya ini harus puasa? Kenapa sih saya ini harus berubah? Mana akhlak yang bagus? Oke, saya internalisasi. Oh, ini tuh nggak boleh ini. Terus gitu ya, 1 bulan tuh diinternalisasikan. Itu sugesti ke diri sendiri juga ya? Sugesti diri sendiri, betul. Ya gitu. Mungkin ya ikutan pesantren ya sambil dapat sugesti dari luar, dapat apa. Ketika itu terbentuk, maka setelah 30 hari itu bukan sekedar perilakunya yang berubah, tapi dia tahu kenapa. Dan ketika itu terus-terusan, maka itu bisa menjadi karakternya dia nanti. Gitu. Ya, dan ya untung-untung jadi kepribadian, ya gitu. Karena tidak semua orang bisa melewati itu, makanya di dalam dunia psikologi itu kadang suka disebutkan bahwa kepribadian mah nggak bisa diubah. Padahal bukan nggak bisa, tapi bisa dibilang nggak banyak orang yang bisa melewati itu. Itu biasanya kalau dari grafoterapi kira-kira misalkan untuk mengubah kepribadian seorang tuh biasanya berapa lama Kang Hafiz? Nah, oleh karena itu, nanti ada kaitannya nih. Kapan orang itu bisa melewati itu? Ketika orang itu kalau dari dorongan dalam dirinya kenceng banget. Meskipun nggak banyak orang yang struggle harus suksesnya tuh, itu. Sehingga dia itu perlu ada orang yang membimbing. Kan membimbing, ayo udah sampai mana? Ayo ini terus kayak gitu. Nah, itu memungkinkan. Nah, grafoterapi pun sama demikian, ya. Kalau misalnya ada pembimbingnya, diarahkan, kamu apa nih? Inginnya seperti apa? Oh ya, saya inginnya tuh misalnya selalu termotivasi. Kamunya siap nggak untuk termotivasi? Harus dianya. Kalau dianya nggak siap, mau diubah, tulisannya harus naik, tibarsnya harus naik, ini harus kayak gini, nggak akan berubah.
Oke. Pertama dianya dulu, tahu nggak apa goals-nya dia itu, apa karakter yang mau diubah. Oke. Ya. Oh iya. Nah, setelah itunya tahu dia goals-nya, ya, oke, dibimbing. Oke, berarti yang diubahnya ini menjadi mediumnya. Grafoterapi itu mediumnya, ya. Sambil bayangkan setiap perubahan ini, bayangkan diri Anda itu seperti apa. Terus diinternalisasi, lakukan dalam perilakunya, ya gitu. Jadi bukan sekedar tulisan ini, oh semangat, udah gitu pulang tiduran santai, enggak, ya gitu. Jadi hanya medium, ya gitu. Terus kayak gitu, ya sudah, nanti barulah di situ, insya Allah itu ada kemungkinan bisa berubah. Oke, gitu. Berarti grafoterapi itu medianya ya, Kang Afif ya? Medianya betul. Ya, oke. Tapi ada nggak sih perbedaan ketika misalkan kapan seseorang bisa bisa diterapi melalui grafoterapi atau misalkan terapi lainnya, Kang Afif? Ya, nah ini bagus nih. Jadi mungkin pertanyaan awalnya adalah apakah semua orang itu bisa digrafoterapi? Yes, apakah betul. semua masalah bisa digrafoterapi? Jawabannya tidak. Oh tidak. Ya, nggak semua itu bisa digrafoterapi. Grafoterapi ada beberapa yang bisa. Kayak tadi bisa kecemasan, ketelitian itu bisa, ya gitu. Kemudian ada beberapa lah di situ. Nah, dari beberapa aspek yang bisa digrafoterapi, apakah semua orang bisa digrafoterapi? Jawabannya enggak. Orang yang digrafoterapi itu orang yang memang pertama dari dianya itu siap. Konsisten. Ya gitu. Mau berubah. Karena nggak semua mau gitu. Jadi maksudnya mau tuh ini bukan sekedar mau ya. Oh iya saya mau, tapi tapi benar-benar kayak dari dirinya sendiri gitu ya. Betul gitu. Harus konsisten. Karena grafoterapi itu ketika 30 hari itu melakukan, benar-benar nggak boleh bolong satu kali pun. Kalau bolong ulangin lagi. Dari nol lagi. Dari satu lagi. Gitu. Nah, itu. Gitu. Oh, jadi nggak semua ya. Terus apa yang bisa ngebedain ya, maksudnya Kang Afif, kapan kita pada akhirnya ini boleh nih bisa di grafoterapi gitu? Biasanya tanyain dulu. Mau nggak gitu, siap nggak, nanti prosesnya akan melewati seperti ini, bisa jadi ketemunya setiap hari, bisa jadi ini gitu. Berarti itu lebih ke dirinya ya, bukan maksudnya bukan si diagnosisnya ya Kang Afif ya? Betul. Nah makanya kalau saya pribadi itu memanfaatkan grafologi itu udah sampai diagnosis saja. Dan saya udah ngajarin siswa cukup sampai diagnosis saja, karena grafoterapi itu bahasanya kompleks dan gini. Nah ini yang hati-hati juga nih. Suka ada orang yang, wah saya bisa grafoterapi, tapi grafologinya pun masih setengah-setengah. Nah itu bahaya. Karena grafoterapi itu harus, jadi kalau mau grafoterapi harus paham dulu tentang dinamika, harus ngerti tentang konflik dalam personality itu apa aja, harus ngerti tentang kayak tadi construction releasing itu apa, ya dinamika apa gitu. Nah, jadi ininya itu aja udah kompleks banget. Kalau saya pribadi kan suka klien tuh, ya ada banyak gitu analisa dan ketika menemukan problem-problem, grafoterapi kan tadi kan tuntutannya tinggi banget kan gitu, harus ketemu ya bisa setiap hari, bisa apa dan ya. Saya suka mengarahkan ke yang lain saja. Maksudnya yang lain tuh bukan di grafoterapi orang lain, tapi maksudnya oh ini misalnya nggak pede nih, ya gitu ya sudah, saya akan ikut aja pelatihan public speaking. Nah gitu contohnya gitu. Oh ini leadershipnya kurang nih ya gitu. Ikut aja latihan leadership. Oh ini ketelitiannya nggak bagus nih, atau emotionsnya kurang. Oh ikut aja pelatihan apa misalnya gitu. Nah gitu, jadi bukan grafoterapi tapi udah langsung aja apa yang memang fokusnya adalah ke situ gitu. Kalau saya seperti itu. Oke. Berarti kalau Kang Afif hanya sekedar sampai diagnosis aja gitu ya? Oke, balik itu. Seru banget ya ini tentang grafoterapi ini. Nah, tadi juga sebenarnya Kang Afif sempat nyinggung tentang tadi ketika tentar, itu mungkin udah terlalu jauh ya, tapi ini mau make sure lagi. Tulisan tangan tuh kan tadi ada yang pakai tangan kanan terus bisa dilatih tangan kiri, terus kaki, mulut. Ada nggak perbedaan menganalisis ketika tulisan menggunakan tangan kanan atau menggunakan media lainnya, Kang Afif? Ada nggak perbedaan menganalisisnya gitu? Ya, jadi media lain itu maksudnya tangan kiri atau kaki atau mulut gitu. Ya. Kalau analisisnya sama aja.
cara ngukurnya, cara menganalisanya itu sama aja. Ini dengan asumsi media lainnya itu udah terlatih ya gitu, udah terlatih dengan baik gitu. Oke, nggak yang pertama kali nyobain, nggak seminggu itu ya nyobainnya. Iya, betul. Oke, berarti mau media apapun yang penting itu memang sudah hal yang biasa jadi sama dirinya gitu ya. Yang disebut biasa tuh gini, udah dia bisa nulis tanpa harus mikir lagi gimana sih. Kayak kita nulis kan misalnya nulis apa ya, misalnya Bandung, Jakarta itu kan nggak itu gimana sih gitu kan, udah nggak gitu kan, udah yang langsung aja gitu, ada set. Oke, Kang Afif. Nah, ini pertanyaan terakhir, tapi ada 2 pertanyaannya. Kalau misalkan belajar grafoterapi itu kayak gimana, dan apakah harus memiliki latar belakang psikolog atau psikiater? Oke, bagus banget. Jadi yang pertama, belajar grafoterapi itu gimana? Ya, kalau belajar grafoterapi itu sangat disarankan itu mengambil yang sertifikasi grafologi sampai master dulu. Oke, gitu, karena mesti ngerti dulu yang tadi kata Kang Afif ya, harus ngerti dulu dinamika kepribadi. Dan juga gini, di master itu memang dilatih kayak tanda-tanda aja tuh sampai 400 tanda dalam tulisan tangan. Jadi banyak banget itu di situ. Nah, dinamikanya, gangguan-gangguan itu adalah diajarkan master, itu yang nomor 1. Kemudian yang kedua adalah belajar grafoterapinya. Nah, grafoterapi itu kalau di Karas itu namanya grafocybernetic. Tapi grafocybernetic tadi ya yang menggunakan C atau R gitu ya. Kalau merubah-rubah yang lainnya itu mah relatif mudah kalau udah ngerti master. Ya tahu seperti apa idealnya ya, apa ininya, ya sudah tinggal di suggest nantinya. Itu. Ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah apakah harus latar belakang psikologi atau psikiater? Sekali lagi, latar belakang psikologi atau psikiater itu akan sangat membantu. Karena memang mereka itu selama kuliah itu belajarnya terapi. Jadi udah lebih ngerti lah gitu ya. Ini seperti apa, metodenya apa dan sebagainya tuh mereka udah terlatih gitu. Nah, tapi ya gitu, untuk yang grafoterapi ini khususnya yang di Karos ya gitu, itu non psikologi pun bisa. Karena kenapa? Di Karos itu mulai dari yang jangankan master, yang komprehensif aja tuh udah dilatih ilmu-ilmu psikologinya, terutama berhubungan sama grafologi. Jadi udah pilah psychological yang memang berhubungan sama grafologi. Apalagi di master itu kan ya itu sumber-sumbernya dari DSM, diagnostik statistik manual, ya kan gitu. Jadi konten-konten psikologinya kental, juga nanti ditambah grafoterapi gitu. Mantap banget nih Kang Afif. Nah, jadi nanti teman-teman juga kalau misalkan mau belajar grafoterapi ya gitu, berarti harus melalui tahap-tahap dulu. Jadi nggak perlu bukan nggak perlu ya, maksudnya untuk seorang psikolog atau seorang psikiater itu tuh membantu sekali ya Kang Afif untuk grafoterapi. Dan kalau teman-teman juga yang mau belajar tentang grafoterapi juga berarti tahap pertama yaitu adalah menyelesaikan dulu master grafologinya ya Kang Afif ya. Nah, baru bisa ke grafoterapi. Grafocybernetic. Ada grafocybernetic, grafoterapinya. Kalau kayak gitu. Wah, ini menarik banget. Nanti kalau misalkan berarti kalau belajar ke grafologi bisa di grafologiindonesia.com ya? Yes, betul banget. Nanti situ ada pilihan paketnya, ya gitu. Ada yang sampai master, namanya itu SSP, Super Special Pack. Nah, itu yang belajar sampai master. Tapi itu belum sama grafoterapinya. Grafoterapi itu beda lagi. Namanya grafocybernetic, itu bisa lainnya lagi gitu. Tapi kalau misalkan belajar masternya langsung bisa nggak sih Kang Afif? Atau misalnya harus melewati CH dulu? Harus bertahap. Harus bertahap ya? Cuman paket yang SSP itu ya Super Special Pack itu udah termasuk mulai dari CHA, ya Certified Handwriting Analyst, naik Evaluated, naik Intermediate, sampai master. Iya. Berarti dari CH tuh ada naik lagi sebelum master. Betul, ya? Gitu. Oke, kalau kayak gitu teman-teman, wah ini pertanyaan-pertanyaan tentang grafoterapi semoga menjawab pertanyaannya teman-teman. Makasih banyak untuk Kang Afif. Sama-sama, thank you banget. Thank you juga ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kang Afif tentang grafologi, biar teman-teman juga untuk bekal ilmu grafologinya gitu ya. Thank you teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.